Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liutsiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa yalqam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Kita diberikan oleh Allah masih dalam ketaatan kepadanya. Kita diberikan oleh Allah masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Inilah yang pertama kali yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa nilai rupiah apabila kita tidak bisa menikmati hirupan udara oksigen? Berapa rupiah yang begitu besar apabila kita tidak menikmati, mohon maaf, tidak bisa mengeluarkan BAB. Untuk itu tidak ada kata yang senantiasa kita lantunkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah di pertengah perjalanan di bulan Ramadan ini. Tapi apakah kita mengetahui diri kita sendiri? Apakah kita memiliki yang disebut adalah kepribadian? Setiap kelompok pasti memiliki sebuah kepribadian. Seorang yang memiliki jas atau memakai jas, atau dia adalah naik mobil yang sangat mewah, maka identik adalah manusia itu atau orang itu adalah berkepribadian yang berjois, berkepribadian yang memiliki uang, berkepribadian yang memang orang yang mampu. Atau orang-orang yang memang mungkin di tempat-tempat yang lainnya adalah pasti memiliki ciri-ciri bahwa dia adalah memiliki kepribadian. Contohnya adalah di kantor-kantor memiliki pakaian, memiliki gaya, atau memiliki segala tingkah lakunya adalah bahwa dia adalah sebagai berkepribadian sesuai dengan yang diinginkan oleh kantornya. Kita sebagai Islam, kita sebagai umat Islam, apakah kita mengetahui bagaimana kita memiliki yang dinamakan adalah kepribadian Islam, atau yang disebut dalam bahasa Arab syakhsiyatul Islamiyah? Kadang kita kurang bangga dengan yang disebut adalah bahwa kita ini adalah Islam, bahwa saya adalah orang Islam, bahwa saya adalah memiliki kepribadian Islam, bahwa saya adalah pejuang Islam. Bagaimana kita kalau tidak bangga dengan hal itu? Padahal kita selalu dalam doanya adalah minta kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sendiri adalah
berperilaku atau tidak memiliki keberbedaan secara Islam. Apa keberbedaan Islam? Yang pertama adalah orang yang memiliki keberbedaan Islam adalah dia harus memiliki itikad, keyakinan. Tapi keyakinan tidak bisa terbangun adalah harus diawali dengan hatinya yang harus diikat kepada Islam tersebut. Mohon maaf, kalau sapi biar bisa dibawa kemana-mana, apa yang harus diikat? Pasti yang kita perhatikan kebiasaan adalah hidungnya. Tapi berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Seperti misalnya monyet, mohon maaf. Apakah monyet kalau kita bisa bawa pergi kemana-mana adalah harus diikat hidungnya? Tidak. Tapi yang diikat adalah perutnya. Tapi berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya adalah ayam yang dia diikat kakinya, dan juga makhluk hidup yang lainnya, binatang yang lainnya, yaitu misalnya kambing yang diikat adalah lehernya. Sedangkan manusia, biar dia bisa digiring kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus diikat? Hatinya tentu. Karena di hati adalah sebuah perbuatan manusia bisa menjadi baik, sebuah perbuatan manusia menjadi jahat. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Jadi di dalam sebuah tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah kebaikan, maka seluruh anggota tubuhnya akan melakukan kebaikan. Tapi apabila segumpal daging itu melakukan kejahatan, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan mengikuti melakukan sebuah kejahatan. Apakah itu segumpal daging? Yaitu ala wahyal qalb. Dalam sebuah hadis yang lainnya disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap melakukan perbuatan harus diawali dengan niat. Niat itu adalah di hati. Nah, inilah yang harus kita yakini, bahwa kita menjadi seorang yang syakiyah Islamiyah. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah selera, asyuhur. Apakah kita punya selera untuk datang ke masjid? Apakah kita punya selera untuk saum dengan sungguh-sungguh? Apakah kita punya selera tilawah Al-Quran? Apakah selera kita bisa bersedekah? Atau selera melakukan apa yang menjadi sunnah-sunnah agama Islam? Apalagi bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam dibangun atas 5 tiang. Kalau 5 tiang kita tidak bangun dalam Islam, maka jangan harap bahwa kita memiliki sebuah kepribadian Islam. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat, kita sudah punya selera yang benar-benar adalah sungguh-sungguh melakukan kegiatan-kegiatan Islam, panggilan-panggilan Islam kita tidak pernah adalah menjadi malas. Fikroh yang harus kita bangun, pemikiran kita. Kita berpikir bagaimana sebuah pengajian itu menjadi makmur, bagaimana adalah masjid ini menjadi megah, menjadi diminati oleh masyarakat. Contoh yang mungkin menjadi proyek percontohan adalah Masjid Jokorian. Subhanallah, masjidnya diminati, masjidnya menjadi adalah sentral dari seluruh umat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, itulah yang mungkin untuk mengingatkan diri saya secara pribadi dan juga kepada kita semua. Insyaallah mudah-mudahan di kata akhirnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita benar-benar adalah masuk Islam secara totalitas dan tidak ada sedikit pun keraguan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.